Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Zainal Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainal Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MMAG. Yang terhormat Bapak Ustadz Ainulikin dan Ustadzah Umi Lailiah Mafira selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi. Dan yang saya hormati dan saya cintai kedua orang tua saya atas doa, dukungan, dan juga pengorbanan yang tiada henti. Perkenalkan, nama saya Meli Agustin, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainal Hasan Genggong. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Studi Perbandingan Fasyatul Tilawatil Quran antara siswa Asrama Mukim dan siswa Kalong di SMP Taruna Islam Al-Kausar. Alasan di judul ini adalah karena kemampuan fasyatul tilawatil Quran dan juga kompetensi dasar yang wajib dimiliki setiap siswa. Namun di lapangan itu masih ditemukan perbedaan kemampuan pembacaan siswa terutama pada makhrijul huruf dan tingkat itqan hafalan. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara khusus membandingkan kemampuan tilawah siswa berdasarkan lingkungan belajar. Padahal kedua lingkungan ini memiliki sistem pembinaan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana lingkungan tempat tinggal itu mengaruhi kualitas bacaan Al-Quran, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dalam program pembelajaran tilawah yang lebih efektif dan merata. Kemampuan membaca Al-Quran secara fasih atau fasyihatul tilawatil Quran adalah kompetensi fundamental karena kesalahan pelafalan dapat mengubah makna ayat secara signifikan. Kompetensi ini merupakan integrasi antara tajwid, makhrijul huruf, dan itqan atau kemantapan hafalan. Namun di lapangan itu masih ditemukan masalah persisten di mana tingkat kefasihan siswa tidak seragam. Banyak siswa yang masih kesulitan dalam ketepatan artikulasi huruf serta mencapai tingkat itqan yang ideal. Fenomena ini memerlukan kajian ilmiah untuk membeda faktor penyebabnya. Nah, berdasarkan penelusuran saya, di mana penelitian terdahulu itu lebih banyak berfokus pada metode pengajaran secara umum. Belum ada yang meneliti yang secara spesifik membedah perbandingan kemampuan tilawah berdasarkan perbedaan ekosistem lingkungan belajar. Nah, disinilah yang menjadi celah penelitian yang saya isi. Di mana saya itu menduga kuat bahwa perbedaan pola tingkat tinggi antara siswa mukim dan siswa kalong itu menciptakan variasi kompetensi yang nyata. Siswa mukim itu memiliki keuntungan sistematis berupa mekanisme umpan balik yang instan dan pengawasan yang rutin, sementara siswa kalong itu lebih bergantung pada kedisiplinan mandiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab 3 rumusan masalah utama. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat kefasihan siswa mukim, yang kedua yaitu bagaimana tingkat kefasihan siswa kalong, dan yang terakhir yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menguji sejauh mana intensitas pendampingan dalam ekosistem belajar itu nantinya memengaruhi kualitas bacaan mereka. Selanjutnya, kajian pustaka. Agar posisi penelitian ini terlihat jelas dalam khazanah ilmiah, saya akan membaginya ke dalam 3 pilar utama berdasarkan kajian literatur terbaru tahun 2024 dan 2025. Yang pertama yaitu dari sisi teknis, di mana merujuk pada penelitian Rifat dan kawan-kawan, ditegaskan bahwa kualitas makhrijul huruf itu sangat bergantung pada intensitas latihan yang terstruktur. Yang kedua yaitu mengenal aspek kelancaran. Menurut Zaki dan kawan-kawan itu memberikan landasan penting bahwa kefasihan bukan sekedar bunyi, melainkan integrasi antara tajwid dan itqan atau kemantapan hafalan agar makna Al-Quran itu tetap terjaga. Yang ketiga yaitu terkait faktor pendukung, yaitu menurut Muslihuddin menemukan bahwa lingkungan dengan pengawasan yang intensif itu akan memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan siswa yang belajar secara mandiri. Jadi, jika penelitian sebelumnya itu lebih banyak membedah
tentang efektivitas metode tertentu seperti halnya metode WAFA, sedangkan penelitian ini hadir untuk mengisi riset gap yang belum banyak disentuh, yaitu membandingkan secara langsung dua ekosistem lingkungan belajar yang berbeda, yakni siswa yang menetap di asrama dengan siswa kalong. Di sini saya ingin membuktikan secara empiris sejauh mana pola pendampingan di asrama itu memberikan dampak yang nyata pada kualitas itkon dan juga fasiha siswa dibandingkan dengan mereka yang tinggal di rumah. Sekarang saya akan memaparkan 3 pembahasan utama dalam kajian teori. Yang pertama yaitu mengenai fasihatul tilawatil Quran, yaitu singkatnya kefasihan di sini adalah perpaduan antara ketepatan huruf atau makhraj, hukum tajwid dan itqan, di mana itqan atau kemantapan membaca itu sangat penting karena membuktikan bahwa siswa itu benar-benar menguasai teks Al-Quran secara mendalam. Yang kedua, poin penting dalam teori saya adalah intensitas latihan dan pengawasan dalam pencapaian itqan, di mana secara teori kelancaran siswa itu sangat dipengaruhi oleh pengawasan pembina. Di asrama ada mekanisme instant feedback, di mana jika siswa salah menyambung ayat itu pembina akan langsung membetulkannya. Berbeda dengan siswa kalong yang lebih mandiri di rumah, sehingga pengawasannya itu tidak seintensif di asrama. Yang ketiga yaitu mengenai pengaruh lingkungan. Berdasarkan teori, lingkungan adalah faktor penentu atau variabel determinan. Siswa yang berada di bawah pengawasan yang ketat itu mempunyai peluang yang lebih besar untuk mencapai tingkat kefasihan yang istimewa. Jadi kerangka berpikir saya ini adalah perbedaan sistem di asrama dan juga di rumah. Inilah yang akan menciptakan perbedaan tingkat kefasihan dan ikon para siswa. Di sini saya memosisikan lingkungan belajar sebagai variabel determinan, di mana siswa mukim itu mendapatkan pembinaan terorganisir, sementara siswa kalong itu lebih bergantung pada dukungan keluarga. Oleh karena itu, saya akan mengajukan hipotesis alternatif atau HA, yaitu terdapat perbedaan signifikan di mana siswa asrama itu diprediksi memiliki kualitas kefasihan yang lebih unggul karena sistem pembinaan yang lebih ketat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif, di mana populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Taruna Islam Al-Kausar tahun ajaran 2025 dengan sampel sebanyak 40 siswa, yaitu 20 siswa mukim dan 20 siswa kalong. Data itu dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengambil nilai asesmen resmi sekolah yang meliputi 3 instrumen, yaitu binador, membaca satu surah, dan sambung ayat sebagai pengukur utama itqan. Instrumen ini telah divalidasi oleh otoritas keagamaan di sekolah tersebut untuk menjamin reliabilitas data. Untuk menganalisis data, saya akan menggunakan statistik deskriptif, dan untuk menguji melalui independen sampel t-test secara manual pada taraf signifikansi 0,05. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis adanya perbedaan signifikan diterima. Demikian presentasi proposal saya. Saya menyadari proposal ini masih membutuhkan penyempurnaan, sehingga kritik dan saran dari Bapak dan Ibu sangat saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.